Ya, gempa berkekuatan magnitudo 6,2 mengguncang Majene dan Mamuju, Sulawesi Barat Jumat dini hari. BMKG mengingatkan masyarakat untuk tetap waspada karena potensi gempa susulan bisa saja terjadi, bahkan memicu tsunami. Bagaimana dinamika bumi di Pulau Sulawesi untuk mengantisipasi kebencanaan akibat alam ke depannya terutama ya? Kami akan bahas bersama Ketua Umum Ikatan Ahli Geologi Indonesia atau IAGI, Sukman Daru Prihatmoko pada malam hari ini. Selamat malam Pak Daru. Selamat malam, Mbak. Terima kasih telah bergabung bersama CNN Indonesia Connected pada malam hari ini ya. Pak Daru, langsung saja. Ini kalau mengingatkan dalam 5 tahun terakhir ya, gempa yang kekuatannya cukup dahsyat kan tidak terjadi kali ini saja di Pulau Sulawesi. Sebelumnya di Palu, Sulawesi Tengah sempat terjadi ya gempa yang kita masih menyisakan duka yang begitu amat dalam di Indonesia saat ini. Nah, yang ingin saya tanyakan Pak Daru, kondisi geografis Pulau Sulawesi ini seperti apa sih? Kondisi bebatuannya, pergerakan lempeng dan juga apapun yang ada di sana, mengingat ini adalah salah satu rencana mitigasi tentunya bagi pemerintah dan juga masyarakat setempat. Ya, baik, terima kasih, Mbak. Saya kira kita semua, terutama di komunitas kebumian, sangat paham bahwa Pulau Sulawesi sangat unik sekali, karena Pulau Sulawesi itu terletak pada pertemuan 3 lempeng besar di dunia. Ada lempeng Australia, Samudra Hindia di selatan, lempeng Pasifik di timur, kemudian lempeng Asia atau Eurasia di sebelah barat. Itu saling bertabrakan dan senternya kurang lebih ada di Sulawesi. Jadi bukan sesuatu yang susah diterangkan bahwa Sulawesi memang banyak sekali patahan-patahan tumbukan antar kerak-kerak bumi, sehingga menimbulkan guncangan-guncangan, gerakan-gerakan yang tentunya salah satunya adalah gempa bumi tadi. Tadi disebut juga bahwa iya betul Sulawesi banyak gempa ya, karena memang posisinya seperti itu, di mana yang terbesar 2018 lalu, akhir 2018, di mana Palu Koro bergerak dengan cukup signifikan dan menimbulkan bencana. Gitu, Mbak. Oke, kalau untuk di Mamuju, Sulawesi Barat ini, gempanya juga sama, tipenya seperti gempa yang terjadi di Palu Koro atau gempa yang di Palu gitu, gempa tektonik seperti itu? Iya, kalau klasifikasi gedenya ya gempa tektonik, penyebab patahannya, penyebab sesarnya berbeda ya. Kalau Palu Koro itu adalah memang oleh patahan atau sesar geser Palu Koro yang menyambung ke arah Matano ke timur. Kalau yang di Mamuju itu lain lagi, karena mereka berhubungan dengan patahan naik atau sesar naik Mamuju Majene yang itu terjadi dalam bentuk zona juga. Jadi ada beberapa patahan atau sesar naik di situ yang ngumpul jadi satu, dan nampaknya memang sudah saatnya bergerak saat ini. Berarti aktifnya dari lempeng yang ada di bawah Pulau Sulawesi ini sudah lama diantisipasi atau diprediksi oleh para geolog, dan kemudian aktifnya pergerakan lempeng ini akan berlangsung sampai kapan, Pak Daru? Lempeng di bumi, lempeng tidak hanya di Indonesia ya, di seluruh yang menyelubungi bumi itu bergerak terus setiap hari. Tadi saya sebutkan ada 3 lempeng besar di sekeliling Indonesia atau di sekeliling Sulawesi. Mereka bergerak masing-masing, seperti lempeng Pasifik yang ada di timur, dia bergerak 10-12 cm per tahun. Kemudian yang dari selatan bergerak 7 cm per tahun, sehingga mereka saling menumbuk gitu. Ada titik pertemuannya, tentu ada kuncian di situ ya, di mana saling desakan tadi, dan di satu titik pada saat yang tadi terlepas, itu melepaskan energi, jadilah gempa bumi tadi. Oke, Pak Daru, kalau misalnya kita juga melihat gempa yang terjadi di Palu, Sulawesi Tengah itu kan kemudian akan melahirkan atau sempat melahirkan gempa-gempa susulan, kemudian juga ancaman tsunami. Kalau misalnya pergerakan lempeng yang terjadi di Sulawesi Barat ini sendiri seperti apa kalau dari kacamata para geolog melihatnya? Apakah ada potensi terjadinya gempa susulan, kemudian tadi memicu potensi terjadinya tsunami? Saya kira kita mengamati kan sejak beberapa hari lalu atau beberapa minggu lalu sudah cukup banyak memang gempa-gempa di awalnya, yang puncaknya yang agak besar adalah kemarin kan
sekitar jam 2 atau setengah 2 dengan magnitudo sekitar 5,9 dan tadi malam yang magnitudonya 6,2. Saya kira 6,2 saat ini yang terbesar. Kita berharap sih itu udah puncaknya. Tapi saya kira kita juga harus tetap waspada. Kita perhatikan tadi pesan-pesan dari Kepala BMKG yang harus tetap waspada kalau ada gempa-gempa susulan. Jadi saya melihat sore tadi ada laporan dari BMKG juga kayaknya salah satu gempa susulannya sudah mengecil. Jadi mudah-mudahan akan mengecil terus dan akan berkurang. Oke, Pak Daru, ini kalau misalnya untuk kami para orang awam ya, apakah ada tanda-tanda atau misalnya kayak semacam sebuah alarm gitu yang secara kasat mata bisa kami jadikan sebagai bentuk antisipasi ketika gempa ini terjadi di wilayah tempat masing-masing ya, terutama di tempat yang tadi katanya Pak Daru ini pergerakan lempengnya lagi aktif? Kalau tanda-tanda yang mendadak, saya kira agak susah dilihat kecuali memang tanda-tanda ada binatang-binatang mungkin yang bergerak, tapi mungkin saya nggak akan bahas itu karena saya bukan ahlinya di sana. Mungkin yang perlu diperhatikan adalah bahwa kita mesti mewaspadai jalur-jalur patahan di Indonesia yang memang sudah terpetakan. Jadi seperti di Mamuju Majene sendiri itu kan sudah ada peta kerentanan atau kerawanan bencananya, kerawanan gempanya, di mana ada sesar naik Majene Mamuju. Nah, saya kira kita semuanya termasuk pemerintah juga harus selalu memberikan warning, kewaspadaan bahwa daerah-daerah tertentu yang memang sudah dipetakan seperti itu punya potensi untuk terjadi gempa. Sehingga kesiapsiagaan, kewaspadaan harus terus dibangun agar masyarakat sepanjang jalur-jalur yang memang sudah dipetakan rawan tadi bersiap. Saya kira mungkin upaya yang harus kita lakukan, kalau tanda-tandanya seperti di Mamuju Majene kan sudah ada sebenarnya ada foreshock. Foreshock itu apa? Gempa awalan yang kecil-kecil dulu, kemudian nanti makin lama makin banyak gitu. Itu mungkin kalau dari sisi geologi, sisi tektonik, gejala-gejala awalnya seperti itu. Oke, semoga bisa menjadi sebuah antisipasi dari pemerintah setempat ya. Terima kasih atas informasinya Pak Sukman Daru Priatmoko yang telah bergabung bersama CNN Indonesia Connected pada malam hari ini.